Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita hari baru dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penjagaan-Mu di dalam istirahat kami malam tadi. Dan Tuhan, terima kasih juga untuk hari baru di mana Engkau boleh bangunkan kami dari istirahat kami. Hari ini Tuhan, cukup banyak yang harus kami selesaikan dan kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu yang menyapa kami di pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus yang memberikan pengertian dan memampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, seberapa kesanggupan kita untuk mengingat perkataan-perkataan baik yang sudah pernah kita dengarkan. Atau lebih spesifik lagi, mari kita ingat apakah kita masih mengingat isi khotbah yang kita mendengarkan khotbah minggu lalu? Atau apakah kita masih mengingat apa isi renungan Sapaan Teduh hari kemarin? Mungkin iya, mungkin tidak. Itu semua tergantung kemampuan kita merekam semuanya dalam ingatan dan juga kemampuan mengingat kita apakah jangka pendek ataukah jangka panjang, ya. Padahal kita tahu bahwa mendengarkan dan mengingat firman Tuhan itu yang akan membuat kita mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu adalah kekuatan bagi jiwa kita, makanan rohani kita dan sangat kita perlukan. Maka sebenarnya kemampuan mengingat itu sangat penting bagi kita. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus sedang menyampaikan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya. Tentu murid-murid merasa takut karena ditinggal itu tidak enak. Lalu ke depannya mereka harus mandiri memberitakan firman Tuhan, padahal resiko tinggi dan mereka mungkin belum terbiasa, hanya terbiasa mengikut-ngikut Tuhan Yesus saja. Di sini nanti mereka harus menjadi yang mandiri. Maka perkataan Tuhan Yesus itu salah satu bagiannya adalah meyakinkan murid-murid bahwa sekalipun Yesus tidak selamanya bersama-sama dengan mereka, akan ada Roh Kudus. Peranan Roh Kudus yang pertama adalah penghibur. Saat merasa susah, saat menghadapi duka, Roh Kudus yang akan menghibur. Saat menghadapi tantangan, Roh Kudus juga akan memberikan penghiburan yang menenteramkan hati. Demikian sampai saat ini pun bagi orang percaya, Roh Kudus untuk sebagai penghibur bagi kita semua. Kemudian Roh Kudus itu adalah yang diutus Bapa, maka kedatangannya, kehadirannya pasti tujuannya tujuan ilahi yang menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan, menolong kita untuk setia pada firman Tuhan.
Lalu Roh Kudus juga dikatakan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi firman Tuhan, hal-hal yang Tuhan kehendaki, itu Roh Kudus yang akan mengajarkan setiap orang percaya. Pertanyaannya bagi kita zaman sekarang ini, bersediakah kita untuk diajar? Untuk bisa diajar, kita harus merasa butuh diberi pengajaran. Kalau kita merasa sudah tahu, kalau kita merasa sudah paham, pasti kita susah untuk diajar. Kemudian setelah itu Roh Kudus juga berperan untuk mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian kata Tuhan Yesus. Kami mengingat bagi anak-anak sekolah minggu atau anak KKR sering ada ayat hafalan. Setiap minggu itu ayat hafalannya berbeda-beda dan anak-anak berlomba-lomba untuk menghafalkannya. Bagaimana dengan kita jemaat yang sudah dewasa? Ya, tadi kita di awal sudah ditanyakan apakah kita masih mengingat isi khotbah yang sudah kita pernah dengarkan. Ternyata faktanya kita mudah lupa. Sekalipun kita mengerti itu penting bagi kita, tapi kita tetap mudah lupa. Maka kalau Roh Kudus berperan sebagai pengingat, maukah kita diingatkan, bahkan terkadang ditegur? Tetaplah rendah hati supaya kita tetap bisa diingatkan dan ditegur oleh Roh Kudus. Karena itu kita perlukan. Bapak Ibu Saudara, dunia ini tempat kita tinggal terus berkembang. Memang ada positifnya tetapi ada juga negatifnya. Maka jangan ragu dan jangan takut menghadapi dunia ini dengan semua pergumulannya. Karena ada Roh Kudus untuk menjaga kita. Ada Roh Kudus menghibur orang-orang percaya. Senantiasa mengingatkan kita untuk tetap identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak sama seperti dunia ini. Ya, walau kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, Roh Kudus yang akan menjadi penguat ya bagi kita tetap di dalam Tuhan. Ya. Roh Kudus ada untuk orang percaya, ada di hati saudara dan saya. Ia menuntun kita untuk selalu dekat pada Tuhan, cinta akan firman Tuhan. Jadi peranan Roh Kudus sebagai pengajar itu jangan kita bayangkan seperti guru yang mengajarkan, membacakan, menerangkan semuanya. Kita tetap yang membaca firman Tuhan. Kita yang harus terus merasa perlu, merasa haus akan firman Tuhan, dan kita membuka Alkitab kita baca, Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus memberikan penerangan bagi kita agar kita mengerti. Itulah sebabnya kita diajar untuk selalu berdoa sebelum membaca firman dan sesudah membaca firman. Sebelum penyampaian firman dan sesudah penyampaian firman. Kita diajak berdoa dan dalam doa itu kita mohon pertolongan Roh Kudus memberikan pengertian bagi kita dan memampukan kita untuk melakukan firman yang kita terima. Sedemikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ya, membuat kita cinta firman Tuhan dan pada akhirnya ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, buah roh lah yang terpancar dari diri kita. Hidup kita harus berbuah, maka hidup orang yang dituntun oleh Roh Kudus pasti berbuah Roh Kudus juga. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita, Roh Kudus kiranya yang menolong kita melakukan firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh senantiasa dikuatkan dan dihiburkan oleh Roh Kudus. Kami juga meyakini bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu, mencintai firman-Mu, dan dari kehidupan kami terpancar buah roh. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, GBKP Runggun Banjarmasin, dan juga Pos PIPTP. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di Runggun Banjarmasin dan Pos PIPTP ini untuk bisa dimampukan dalam pelayanannya, memimpin membawa gereja ini semakin menjadi gereja yang berperan sebagai garam dan terang dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kepada semua jemaat dalam pergumulannya, Tuhan juga yang berkati dan kuatkan. Tuhan yang memampukan untuk gereja ini boleh semakin bersatu hati dan juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya Tuhan, inilah doa kami datang kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa Bapa kami. Kita ucapkan bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.